Halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Kembali lagi ke Book Investigation, di mana gue akan review atau mengulas novel-novel bergenre fiksi, detektif, kriminal, dan misteri. Ya pokoknya seputar itu ya. Nah, kali ini gue akan mengulas tidak hanya satu buku tapi dua buku sekaligus, yaitu novel dari Aru Armando berjudul Kertas Hitam, dan satu lagi novel berjudul Mata Pena dari Ayu Welirang. Oke. Nah, kenapa gue mereview dua novel ini sekaligus? Yang pertama, temanya sama, yaitu kejahatan kera putih. Dan yang kedua, tokohnya latar belakangnya sama, yaitu dua-duanya bercerita tentang pekerjaan seorang jurnalis atau wartawan. Nah, kita mulai aja dulu dari review pertama. Review pertama adalah novel Kertas Hitam yang ditulis oleh Aru Armando. Ini adalah novel kelanjutan dari sequelnya yang pertama, itu judulnya Sang Pewarta yang diterbitkan tahun lalu. Nah, kali ini novelnya agak sedikit berbeda karena kasusnya pertama beda tapi masih ada kaitan dengan kasus sebelumnya. Nah, ini ceritanya adalah wartawan bernama Tommy yang kita tahu di novel pertamanya Sang Pewarta. Itu dia udah kembali ke Jakarta dan kemudian dihadapkan dengan beberapa tragedi, ya. Beberapa tragedi. Nah, salah satunya adalah kematian dari salah satu rekan sama jurnalis yang kebetulan waktu di novel pertama dia itu memberikan sebuah bukti tentang kejahatan pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan gitulah, yang dilakukan oleh beberapa perusahaan gitu, perusahaan yang dia ngadain alat-alat kesehatan itu. Tapi kemudian temannya itu meninggal setelah bukti itu diberikan gitu. Dan juga di sini ada kasus baru, yaitu kasus yang berhubungan dengan bursa efek, karena waktu itu menjelang pemilu dan ada permainan, ya ada permainan di bursa efek itu yang dimainkan oleh kelompok tertentu yang berniat jahat. Ya. Nah, sang wartawan kemudian mencoba menginvestigasi itu melalui karya-karyanya, tapi kemudian ternyata dia malah dikejar-kejar karena mereka merasa terganggu dengan kehadiran Tommy dan berita-beritanya. Nah, novel ini dimulai dengan cantik sekali dengan menyuguhkan beberapa tragedi langsung kepada tokoh utama. Mulai dari pertama aja dia udah dikasih bahwa ketahuan pacarnya selingkuh. Ya, pacarnya selingkuh. Padahal waktu di cerita pertama dia sama pacarnya baik-baik aja gitu ya. Tiba-tiba di bab pertama itu udah ketemu bahwa pacarnya selingkuh dan selingkuhnya tuh sama sahabatnya sendiri gitu. Dan yang kedua, dia dipecat dari pekerjaan di bab awal gitu. Jadi dia udah dapat tragedi, ditambah tadi kematian sahabatnya itu. Nah, karena itulah intens dari cerita ini kemudian naik gitu ya. Nah, tokohnya juga karakter-karakternya mengalami perkembangan karakter gitu. Mulai dari tokoh utamanya sendiri, Tommy, yang ternyata dia di sini jadi lebih lebih dewasa menghadapi hal sesuatu gitu. Dan dia lebih waspada gitu, sehingga dia tahu ketika dia harus melarikan diri, dia tahu bahwa yang ngejar dia ini bukan orang sembarangan, bahkan dia sangat berhati-hati sekali. Nah, kemudian ada tokoh yang sebenarnya itu diciptakan nama penulis, tidak dikasih tahu ini waktu di novel pertama, dia tidak dikasih tahu dia ini tokoh jahat atau tokoh baik gitu, dia ini protagonis atau antagonis gitu, atau tokoh diantaranya aja. Nah, adegan menarik yang di sini adalah para anak buah itu mencari keberadaan Tommy yang Tommy itu dia terpaksa harus melarikan diri, harus main kucing-kucingan dengan para tokoh jahat karena berita yang dia tulis. Sementara ada tokoh lagi yang nantinya akan membantu Tommy secara diam-diam, yang dia juga bertindak, juga menjadi kunci utama di endingnya novel yang sebelumnya. Nah, itu dia yang menariknya. Sayangnya di novel itu yang kurang menurut saya adalah bagian ending yang lebih diceritakan secara secara langsung. Ya diceritakan ya udahlah, setelah itu kejadian terakhir itu ya udah penangkapan pelaku tuh hanya diceritakan melalui ceritanya Tommy gitu. Tidak ditunjukkan bahwa itu ada adegan penangkapan yang luar biasa. Itu aja sih yang mungkin yang kurang dari cerita ini. Selebihnya ada juga beberapa hal-hal teknis di sini yang sebenarnya bisa diperbaiki ya, mungkin dari redaksi atau dari pas ketika menulis draftnya, yaitu
bisa membedakan antara percakapan dialog dan narasi dari novel ini sama adegan-adegan di chatting atau forum chatting. Itu mungkin bisa dirubah seharusnya forum chattingnya, karena ada bahasa-bahasa chatting yang terlalu singkatan-singkatan, itu seharusnya fontnya bisa agak diubah atau dimiringin atau diitalik atau mungkin di bold atau mungkin hurufnya lebih dikecil fontnya. Jadi bisa membedakan antara narasi cerita sama isi chattingan atau isi pesan-pesan pendek dalam cerita ini. Nah, seharusnya itu bisa diakalin dengan memainkan font dan segala macam. Masalah teknis sih gitu. Nah, untuk novel ini saya beri bintang 4 untuk dari 5 bintang. Nah, berikutnya adalah Mata Pena. Ini yang ditulis oleh Ayu Wilerang dari Manendo Books yang diterbitin. Nah, ceritanya ini dimulai dengan penemuan mayat di pintu air Manggarai gitu. Ada sosok mayat yang ternyata mayat ini adalah salah satu karyawan dari perusahaan Lamba Prima yang dimana dia adalah salah satu saksi kunci dalam sebuah kasus korupsi atau kasus ada kasus lah seperti itu. Kejadian itu kemudian diburu oleh para wartawan, yaitu yang pertama si Horizon Neska, ini karakter utamanya dari majalah Integral, dan kemudian ada media lain yang dari Harian Lugas, yaitu tokohnya Satria Kelana. Ternyata tidak semudah itu dalam menangani atau menginvestigasi kasus ini, karena ada kelompok-kelompok lain gitu, ada kelompok-kelompok yang berbahaya yang mengincar kehadiran mereka. Nah, awalnya si Ayu cerita bahwa dia ingin membuat cerita tentang sekte gitu ya, tentang sekte. Tapi kemudian cerita itu berubah dan menjadi kejahatan kera putih. Karena ceritanya ini dinamik ya, karena banyak action dan segala macam. Jadi ceritanya tuh banyak maju ke depan ya. Nah, di sini juga kita dijelaskan tentang cara kerja jurnalis itu seperti apa, mereka nongkrong di mana, persahabatan di dunia jurnalis, saling memberikan informasi, itu juga sering ditunjukkan di sini. Bahkan saking dalamnya kita jadi mengenal isi-isi ruang redaksi seperti apa. Ada pos politik, ada pos selebriti, ada posnya entertainment dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya tokonya di sini yang menarik tuh, dia menonjol tuh ada 3. Cuma kalau kita lihat baca di blurnya, yang diperkenalkan tuh ada 2 tokoh. Ya, yaitu pertama Horizon Aneska, dia seorang wanita muda ya, wanita wartawan mungkin baru gabung di situ, yang dia terpaksa mendapatkan jatah untuk mengerjakan naskah-naskah berkaitan dengan masalah hukum dan masalah korupsi dan segala macam. Kemudian tokoh keduanya Satria Kelana ini adalah tokoh yang dia bekerja di Harian Lugas, yang itu adalah rivalnya majalah tempat Aneska bekerja, itu majalah Integral. Nah, nanti sini kita akan melihat masalah rivalitas dari majalahnya itu khususnya dari para pemimpin redaksinya yang kemudian harus menekan anak buahnya, karena ya kalau kalian tahu di dunia jurnalis pasti hal-hal seperti itu yang akan diperlihatkan. Nah, adegan menariknya sebenarnya itu pas bagian-bagian akhir, kita mencari tahu kaitan antara kejadian pembunuhan pertama, pembunuhan kedua, dan kemudian sebuah lobi di sebuah hotel bintang 5 yang terkenal itu tuh apa gitu. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya agak sedikit minus di novel ini. Pertama, itu dari gaya penceritaannya agak sedikit membingungkan dengan bahasanya. Terus kemudian dialognya itu masih agak sedikit kaku, terutama di bagian para wartawan ini ketika bertanya kepada narasumber ini menurut saya sebenarnya agak sedikit kaku sih. Terus yang kemudian karena di sini tokohnya terlalu banyak gitu, sempat bingung gitu, karena penulis mencoba menceritakan ruang lingkup redaksi gitu. Jadi bukan hanya kasus kejahatan tapi juga ruang lingkup redaksi sebuah majalah gitu. Pos-posnya ini, jadi kita diperkenalkan banyak sekali tokoh. Nah, itu aja sih mungkin yang dari cerita ini, dari kurangnya. Nah, untuk itu saya berikan ratingnya ini 3,8. Nah, itu aja review dari saya untuk Kertas Hitam dan Mata Pena. Karena dua-duanya backgroundnya sama, latarnya sama, ya saya review sekaligus. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita ketemu lagi di Book Investigation berikutnya. Dadah.